Ini dia SK pencairan untuk jenjang SMP sederajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Rahman. Di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang SK pencairan untuk jenjang SMP di tahun 2025 yang akan cair di bulan April ini. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru bergabung maupun yang sudah sering bergabung di channel gue Rahman, tetapi belum sempat klik tombol subscribe, saya ingatkan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like, komen jika ada pertanyaan terkait pembahasan kita pada video kali ini. Jadi teman-teman, seperti video sebelumnya saya telah membahas tentang SK pemberian untuk jenjang SD. Kali ini saya akan fokus membahas untuk SK pemberian jenjang SMP sederajat. Dimana di video kali ini kita akan membahas lebih detail mengenai ada berapa sih SK pencairan untuk jenjang SMP yang akan dicairkan di bulan April ini. Jadi kita akan membahas ini secara detail serta melihat berapa sih daerah-daerah yang akan dicairkan. Nah teman-teman yang penasaran jangan lupa nonton sampai selesai agar teman-teman mengetahui detail SK pemberian untuk tahun 2025 khususnya bulan April ini. Baik teman-teman, kita lanjut ya ke pembahasannya terkait membahas SK pemberian khusus siswa SMP. Jadi teman-teman yang penasaran dengan detail-detail untuk SK siswa SMP, jangan lupa nonton sampai selesai. Karena tujuan untuk membahas SK ini adalah untuk menampilkan detail-detail berapa banyak sih di daerah tersebut. Contoh di Sulawesi Selatan, di Makassar atau di kota-kota lainnya berapa banyak sih siswa akan cair. Di sini kita akan lihat detail-detailnya. Jadi teman-teman jangan lupa dinonton sampai selesai untuk mengetahui hal-hal tersebut. Tetapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa untuk cek dulu status teman-teman, apakah teman-teman terdaftar sebagai penerima atau tidak. Caranya seperti apa? Jangan lupa kunjungi laman pip.dikdasmen.go.id, kemudian fokus ke bagian cari penerima PIP untuk mengetahui apakah teman-teman terdaftar atau tidak. Nah, setelah sampai ke cari penerima PIP, jangan lupa teman-teman ketikkan NISN-nya. NISN-nya itu ada 10 angka, kemudian ketikkan NIK-nya ada 16 angka. Jadi silahkan diisi dengan benar dan valid. Cek kartu keluarga teman-teman. Kemudian setelah itu jangan lupa masukkan hasil perhitungan di atas di kolom ini. Nah, untuk hasil perhitungannya itu beda-beda teman-teman. Ketika teman-teman buka akan berbeda dengan angka yang ada di video ini. Jadi silahkan masukkan di kolom yang disediakan dan lanjut cek penerima PIP untuk mengetahui hasilnya. Baik teman-teman, kita langsung saja ya lanjut terkait SK pemberian untuk siswa SMP sederajat. Jadi di sini kita langsung saja masuk ke dashboard karena di sini saya sudah login dan perlu diketahui untuk mengakses SK pemberian ini terbatas, hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses. Mari kita langsung klik dashboard ini. Nah, di sini saya sudah di dashboard, langsung saja saya klik garis 3 di samping beranda ini untuk fokus ke file SK konsideran. Nah, kita geser ke bawah seperti ini dan kita fokus ke bagian file SK atau konsideran. Oke. Nah, ini sudah muncul teman-teman dan langsung kita fokus dulu. Ini sudah loading ya dan kita langsung mencari tahun 2025. Oke, kita pilih 2025. Sebenarnya untuk file konsideran ini sudah muncul dari tahun 2018. Nah, kita pilih tahun terbaru yaitu tahun 2025. Kemudian kita pilih di sini 50. Kali aja banyak nih SK yang diterbitkan dan langsung saja kita klik cari atau search seperti ini untuk melihat hasilnya. Nah, ini dia teman-teman SK yang diterbitkan di siswa SMP. Nah, bisa dilihat judulnya yaitu SK pemberian PIP SMP tahap 2 tahun 2025. Jadi setelah kita cek ternyata SK yang diterbitkan untuk siswa SMP sebanyak 12. Jadi di sini teman-teman showing 1
to 12. Oke, sebenarnya ini bahasa Inggris tapi kita pakai bahasa Indonesia saja teman-teman. Jadi ada 12 kurang lebih sama dengan siswa SD juga ada 12. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tahapnya tahap 1, tahap 2, 7, 3, 2. Kayaknya ini ada kesalahan pengetikan di sini teman-teman. Di sini judulnya tahap 1, di sini 2. Oke, seperti itu. Jadi teman-teman kita akan buka SK pemberian semuanya ini. Kita coba buka di tahap 1 dulu. Yang ini dengan cara klik download seperti ini. Maka ini akan terdownload otomatis teman-teman, dan seperti ini sudah muncul ya. Surat Keputusan Kuasa Penggunaan Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan tentang pemberian dana bantuan sosial program Indonesia Pintar PIP Sekolah Menengah Pertama tahap 1 tahun 2025. Oke, kita langsung saja geser ke bawah berapa banyak sih siswa yang akan dicairkan. Nah, ternyata sebanyak ini teman-teman yang akan dicairkan, yaitu 631.727 peserta didik dengan total rincian berikut. Nah, ini Provinsi Aceh. Teman-teman yang nonton SK sebelumnya mungkin sudah notif ya bahwasanya Provinsi Aceh itu akan diberikan SK tersendiri. Kenapa? Karena banknya itu berbeda. Dia menggunakan bank BSI, sedangkan untuk SMP dan SD itu menggunakan bank BRI di luar Provinsi Aceh. Nah, ini dia teman-teman detailnya. Kita coba lihat ya. Bali 8.000. Oke, kita coba notif dulu yang paling banyak teman-teman ya. Oke, ternyata yang paling banyak itu ada di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah. Jadi teman-teman yang mau lihat detailnya bisa perlambat ya, atau di pause dulu untuk melihat provinsi teman-teman. Nah, saya akan coba geser ke bawah. Ini Provinsi Sumatera. Oke, saya perkecil ya, Sumatera Barat. Kemudian ini NTT. Kemudian ini Sumatera Utara. Kemudian ini Papua. Ini Papua Selatan. Kemudian ini Bali. Lanjut ke Kalimantan Selatan. Lanjut ke Jawa Barat. Lanjut ke Sulawesi Tengah. Lanjut ke Bangka Belitung. Kemudian ini ada Jawa Timur. Ada Jawa Tengah. Kemudian ada Sulawesi Selatan. Kemudian, oke teman-teman sorry ya, ada Yogyakarta. Kemudian ada Sumatera Selatan. Ada Kalimantan Tengah. Tapi teman-teman ketika saya akan geser satu-satu seperti ini, sepertinya durasinya akan panjang, apalagi kita akan melihat semua SK yang telah diterbitkan. Mengingat ini saja teman-teman halamannya itu ada 41 halaman. Ini kita baru di halaman 23. Jadi akan memakan durasi yang lama ketika kita akan mengecek semuanya ya. Jadi mungkin sampai di sini saja teman-teman ya untuk yang ini. Kita coba pindah ke tahap 2. Oke, kita kembali dan kita ke tahap 2 seperti ini. Nah, ini sebentar mendownload. Nah, ini dia tahap 2. Kita langsung saja fokus ke rekapitulasinya ya, supaya tidak memakan waktu yang lama. Nah, di sini untuk di tahap 2 ada 6.529 peserta didik. Ini dia detail setiap provinsinya. Oke. Coba kita pindah ke tahap 3. Nah, untuk tahap 3 sebanyak 2.140 peserta didik. Ini dia detailnya. Lanjut ke tahap 4, lumayan banyak teman-teman, sebanyak 237.920 peserta didik. Nah, ini dia detailnya setiap provinsi. Oke. Lanjut ke tahap 5. Ini dia tahap 5. Coba kita lihat rekapitulasinya. Sebanyak 2.573 peserta didik. Ini dia detailnya. Lanjut untuk tahap 6 sebanyak 754 peserta didik. Ini dia detail setiap provinsinya. Oke, jadi silahkan dicek provinsi teman-teman masing-masing ya. Lanjut ke tahap 7. Ternyata ini fokus khusus Provinsi Aceh teman-teman, sebanyak 22.600 peserta didik. Dan tahap 8 juga demikian, difokuskan untuk Provinsi Aceh sebanyak 313 peserta didik. Dan di tahap 9 juga demikian, sebanyak 93 peserta didik dari Provinsi Aceh. Ini dia tahap 10, sebanyak 6.826
khusus Provinsi Aceh. Jadi sepertinya ada SK tahap 6 sampai 12 sepertinya khusus Provinsi Aceh. Tapi kita cek lagi untuk 11 dan 12. Nah, untuk tahap 11 sebanyak 114 peserta didik dari Provinsi Aceh. Oke, coba kita cek yang terakhir yaitu SK ke-12. Oke, kita langsung download ya seperti ini untuk melihat hasilnya. Nah, ini dia SK12. Coba kita geser. Dan ternyata ini hanya 29 peserta didik itu dari Provinsi Aceh. Nah, di sini sebenarnya ada keterangannya teman-teman. Oke, di bagian sini surat keputusan penggunaan anggaran. Nah, ini penerimanya adalah khusus siswa SMP LB. Jadi ini dikhususkan untuk sekolah menengah pertama luar biasa dari Provinsi Aceh. Jadi sebanyak 9 berapa nih teman-teman? Sebanyak 29 orang siswa penerima khusus SMP LB. Nah, itu dia teman-teman. Untuk lebih detailnya coba kita lihat. Ternyata ini dia detailnya teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman ya. Itu dia informasi di video ini terkait SK pemberian untuk jenjang SMP. Teman-teman yang ada pertanyaan terkait pembahasan kita kali ini maupun yang berkaitan dengan bantuan PIP, silahkan tulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe agar notifikasi komentar teman-teman muncul di dashboard gua Rahman. Dan yang paling penting jangan lupa klik tombol like, share informasi ini agar semakin banyak teman-teman yang mengetahui informasinya. Sampai jumpa di video yang lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.